Finlandia ini, fun fact teman-teman, adalah pendidikan terbagus ya nggak sih? Ya, betul sekali. Betul. Ya awalnya agak ragu tapi ternyata dia betul, saya udah yakin. Kalau Indonesia kan dana pendidikannya dikasih ke makan gratis. Dikelilingi oleh dua raksasa yang nggak berpihak ke Jerman dan nggak berpihak ke Stalin. Mannerheim. Bisa dicek di peta Finlandia itu ada. Jadi sebenarnya itu Selamat datang di Celotehan Hasan. Celotehan pria berdasi, tapi nggak korupsi. Haha kamuwati, udah kembali lagi di saya Hasan di Celotehan Hasan. Kali ini saya udah males banget bahas politik ini. DPR udah banyak tunjangan, udah pokoknya banyak banget korupsi lagi korupsi. Bahkan ada korupsi baru tuh, Immanuel Ebenezer, wakil menteri ketenagakerjaan, dia korupsi sertifikat K3, udah korupsi sertifikat K3, berharap amnesti lagi sama Prabowo, dia minta amnesti sama Prabowo. Kacau lah politik kan pokoknya. Sekarang gue gak bakal bahas politik hari ini ya, nggak tahu kalau besok lagi kayak gimana. Pokoknya hari ini kita bahas Perang Dunia Kedua bersama Pratama. Ini loh, bukan lagi, sekali terakhir ya. Buat yang nggak kenal Pratama, dia ini adalah sosok ini makhluk yang halus sih, halus banget. Kalau secara ini halus. Dia adalah orang yang mengedit dan mengupload video-video ini sebenarnya orang ini. Tapi dia mau membahas tentang perang kedua. Tentang perang kedua tuh siapa sih Mas? Coba bisa dijelasin? Iya, kali ini saya bersama Hasan akan membahas Jenderal Mannerheim. Itu dari mana sih Mannerheim? Itu dia dari dulunya itu Kekaisaran Rusia. Dia istilahnya bertugas lah di Kekaisaran Rusia, tapi pulang lagi ke kampung halamannya yaitu Finlandia. Jadi orang asli Finlandia. Finlandia ini, fun fact teman-teman, adalah pendidikan terbagus ya nggak sih? Ya, betul sekali. Betul. Ya awalnya agak ragu tapi ternyata dia betul, saya udah yakin sekali. Finlandia pendidikan terbagus. Kalau Indonesia kan dana pendidikannya dikasih ke makan gratis. Gitu kan Mas? Coba lanjut di Finlandia. Oke. Jadi Mannerheim ini seorang jenderal yang istilahnya jarang diketahui orang. Apa ya nama itu istilahnya, Jarang diketahui orang. Kalau tempat kan namanya hidden game gitu ya. Kalau ini harus terpelosok gitu, ini Hidden game orang deh orang gitu. Person of hidden game person. Ya, jadi ini Jenderal Mannerheim itu banyak yang nggak tahu gitu. Dia sebenarnya jenderal sekaligus presiden Finlandia yang pertama. Maaf ada misinformasi di sini bahwa presiden pertama Finlandia itu Carlo Juho Stolberg, bukan Mannerheim. Mannerheim menjabat menjadi presiden yang ke-6 di negara Finlandia. Kenapa sih bisa sangat menarik buat saya bahas? Apa Mas? Jadi dia sebenarnya dikelilingi oleh dua raksasa. Raksasa negara Perang Dunia Kedua. Anda tahu siapa? Amerika? Rusia? Bukan. Bantu saya. Ayo siapa? Rusia belum Mas? Rusia waktu itu belum ada. Uni Soviet? Nah, iya itu dia, Uni Soviet. Maksud saya Uni Soviet. Iya, itu Uni Soviet. Padahal Uni Soviet itu Rusia ya?
Iya, Kalau saya Uni itu Padang. Uni kan biasanya Padang. ya benar. Uni Soviet, Presiden Uni Soviet itu Stalin, Joseph Stalin. Joseph Stalin. Dan satu lagi siapa? Mannerheim. Enggak. Hitler. Ah. Jerman. Iya, Jerman. Nazi Jerman itu. Kenapa sebenarnya dia nolak dua orang itu? Tahu nggak? Dia nolak dua orang itu maksudnya gimana sih? Dia nggak berpihak ke Jerman dan nggak berpihak ke Stalin. Mannerheim. Mannerheim non-blok. Iya, itu istilahnya Iya. non-blok. Karena dia seorang jenderal yang cerdas untuk mengambil keputusan gitu. Oh, berarti non-blok ini adalah keputusan yang cerdas. Iya betul. Kenapa? Kenapa non-blok gerak dia mengambil Ini keputusan non-blok adalah sesuatu yang sangat cerdas itu kenapa? karena Perang Dunia Kedua itu kan dua raksasa negara, Uni Soviet sama Nazi Jerman. Oh iya. Nah, sedangkan Finlandia itu dia negara yang kecil. Kalau Kecil. misalnya dia menerima si Stalin, otomatis jadi lawannya si Jerman. Jerman, Iya ya benar. gitu kan. Kalau misalnya dia ikut Jerman, habis sudah ya dengan dia, Oh iya. gitu. Jadi bahkan fun fact nih, bahkan Mannerheim itu merekam percakapan antara dia dan Hitler saat kunjungan Hitler ke Finlandia. Bisa dicek sendiri di YouTube. Bisa dicek Ada di YouTube. arsipnya. Kalau nggak percaya dicek di YouTube ada sih. Gitu. Ja, grundsätzlich. Eine sehr große Gefahr, vielleicht die schwerste. Ja, die ganze Ukraine hat das jetzt alles so überlebt. Wir wussten das selber auch nicht so ganz genau, wie ungeheuerlich dieser Staat alles war. Das hätten wir nicht geahnt im Winterkrieg. Im Winterkrieg hätten wir das nicht geahnt, natürlich. Lagi yang mau tanya. Nggak, lanjut dulu. Oh, ini dulu ya. Kisah Mannerheim ini mas. Sebenarnya. Jadi Ini tahu sih. Aku saya tahu. lupa. Apa lagi yang bisa saya lihat? Oh iya, perang dingin, musim dingin. Oh itu Ya, itu. Nah, nggak pakai selimut kali ya. nggak lah, itu kan daerah bersalju. Perang dingin karena bersalju. Perang dingin maksudnya Perang musim dingin. perang di musim dingin. Iya. Oh ya. Terus winter war. Iya, saya biar tahu banyak ini mas. Iya. Jadi ternyata saat perang musim dingin yang perbatasan antara Finlandia dan Uni Soviet itu, ternyata tentara Finlandia itu dapat bantuan ini Sosial. senjata dari Nazi Jerman, tapi dia nggak mau Ambil. kerjasama, cuma kayak ya udah kalau belum kasih aja, gue nggak mau kerjasama gitu. Tapi tetap diambil ternyata nih. Iya. Sama Finlandia. Iya, yang musim dingin melawan Stalin itu. Terus perangnya. Dan perangnya karena wilayah Finlandia ini kalau nggak salah ada garis Mannerheim, bisa dicek di peta Finlandia itu ada garis Mannerheim tuh. Itu tuh kayak apa ya, strategi perangnya gitu loh. Garisnya itu. Iya, itu kayak bintang. Kalau di Indonesia kan banyak gunung, ya kan, Iya. banyak apa lagi, Di Indonesia. sungai gitu pokoknya yang Iya, banyak. buat susah gitu, nggak ada tanpa gitu. Itu digunain sama si jenderal ini Jenderal siapa nih? Mannerheim, Mannerheim. manfaatin rintangan ini buat melawan itu, dan akhirnya nggak ada yang kalah sama sekali. Seri. Serius. Extra time berarti. Oh, ada penalti. Nggak serius Ya, terus. sama sekali. Jadi ya karena memanfaatkan itu lah, dia kayak bertahan defend. Kalau di sepak bola gimana mas? Ya defend aja. Defend. Bagus nggak kalau pakai bus? Dia Oh, udah very bertahan good. banget. ya itu dia bertahan, dia nggak coba ini terlalu ambil.
wilayah Uni Soviet gitu. Terus Ya, cukup. Yang mau ditanyain lagi? udah cukup sih. Terus orangnya gimana? Udah selesai. Udah selesai. Mannerheim ini Ada yang sosok yang seperti apa menurut Mas Mannerheim? orang yang cerdas gitu dan bijaksana, bahkan dia pas udah akhir jabatannya ini dia nggak mau kayak diistimewakan gitu. Kalau di Indonesia itu mirip sama wakil presiden pertama. Muhammad Hatta. Iya. Emang Iya. beliau ketemu sama Soekarno ya? Oke, gimana sih? Dia kalau mungkin apa ya, nggak terlalu diktator ya, walaupun dia yang mendirikan demokrasi India, tapi dia nggak mau terlalu otoriter lah istilahnya gitu, nggak mau dipuji-puji banget. Ini yang Keren Mas Mannerheim. gitu. Mas Mannerheim keren nih. Tapi udah meninggal Mas ya? Udah Semoga diterima. Gimana? Terus ya semoga diterima sama ibunya. ya, nice. Mas Mannerheim ini keren. Juga anak cucunya. Terus kalau itu gimana? Apa lagi yang mau ditanya? Biar terus saya tahu nih harus kenapa orang atau sejarah melupakan Mannerheim itu, kok bisa sejarah melupakan Mannerheim itu begini? ya, karena kita tahu sendiri perang dunia kedua itu eh, sebenarnya pecah gara-gara tahu nggak? Di Yugoslavia itu di Ada apa? daerah Serbia Di Yugoslavia ada apa? ada jenderal yang tembak dan akhirnya pecah perang itu. Terus sorry sih, itu perang dunia pertama itu salah Serius dong. dunia kedua itu Sudah fokus dari tadi loh. perang dunia kedua itu pecah pas Jerman mengambil wilayah Polandia di dekat Finlandia sama dikit. Finlandia sama dikit. Jadi sebelum Finlandia nih Laut Baltik kalau Oh, Laut Baltik. iya Baltiknya Baltik Pekalongan apa? itu Baltik itu. Terus Laut Baltik. Nah, kenapa kok bisa dilupakan Mannerheim ini, Jenderal Mannerheim ini? Dia karena dia nggak mau terlalu di itu. Nah, saya udah bilang nggak terlalu dipuja gitu lah. Jadi hanya orang-orang yang menggali informasi aja yang tahu. Iya, ya. Jadi kalau kita Kalau gali kita tentang penasaran tentang sejarah bisa dicek. Kalau- teman ya, kalau orang-orang yang nggak pernah menggali sejarah dia nggak bakal tahu Mannerheim itu siapa. iya Jadi Mannerheim ini seperti Tan Malaka gitu ya, modelnya kayak nggak mau kelihatan tapi nah bisa mantap. dibilang gitu. Bisa dibilang. Tapi Mas tadi ngomongnya kayak Muhammad Hatta. Itu kan dia nggak mau di kalau Soekarno kan dia ingin banget dikenal. Oh, iya. Ya. Kalau Yosef Stalin sendiri, Apa nih sosoknya? iya sosoknya seperti apa? Tinggi kekar, suka bergulat, apa gimana? Kalau Yusuf Stalin itu lebih ke diktator, teman-teman. Diktator. Seperti Soeharto. Yosef Stalin. Iya. Emang gitu nggak sih Mas, orang-orang Rusia dulu? Kayak yang sekarang, presiden sekarang, Oh Putin ya. iya Putin lagi ya. Agak Kita emang kan mereka diktator gitu ya. sistemnya komunis. Iya. Itu. Fun fact lagi. Sampai lagi nih, mantap. Korea Utara itu dulunya satu. Kenapa bisa pecah? Karena awalnya perang saudara. Perang saudara nih, kayak perang antar suku itu. Nah, tapi gara-gara dua raksasa ini bukan Nazi ya, tapi Amerika nih Amerika malah sama Uni Uni Soviet. Soviet itu dia malah membagi wilayah. Nah, jadi sekarang ini peta-petakan Korea Utara komunis, Korea Selatan liberal. Yang bikin mereka maksud saya
Kenapa bisa terjadi perang saudara itu apa? Gara-gara apa? Korea Mungkin Selatan karena sama Korea Utara. itu beda ide Beda ideologi, pemikiran. Kalau menurut saya bisa gitu. tapi bisa pikir. Kan saya takut salahnya. Ya minta apa? Iya. Harus benar dong. Korea, maksudnya karena mereka ini ditunggangi negara kayak presiden disetir, tadi itu, disetir. yang Rusia megang Korea Utara, yang Amerika megang Korea Selatan. Korea Selatan. Bukan Rusia waktu di Uni Soviet ya. Disetir. Maaf, ada misinformasi lagi. Awalnya Korea itu satu negara. Setelah Jepang kalah Perang Dunia Kedua tahun 1945, semenanjung Korea dibagi dua oleh dua kekuatan super, Uni Soviet di utara dan Amerika Serikat di selatan. Dari situ lahirlah dua rezim dengan ideologi berbeda, utara komunis, selatan demokrasi. Nah, tahun 1950, pecah Perang Korea, semacam perang saudara yang sekaligus jadi proxy war antara dua blok besar dunia, dan hasilnya Korea tetap terpisah sampai sekarang. Cerita negara apa lagi? Cerita negara apa lagi? Wah, sejarah apa lagi? Berapa menit, Pak? 14. Ya, jam 14 menit. Berarti coba kasih pesan buat orang-orang yang kayak kamuan kamuwati ini yang kurang minat dengan sejarah, apa yang harus sampaikan, Mas. Iya, sabar dulu. Ya, buat kalian kamuan atau mati, ingat Jasmine, jangan pernah lupa dengan sejarah. Itu kan yang disampaikan Soekarno. Jas merah. Jangan lupa dengan sejarah. Iya. Jas merah. Jas merah. Jas merah. Iya, benar, Pak. Jas merah. Jangan lupakan Jas sejarah. merah. Kalau ini Dasi merah. Dasi merah. Dan jangan lupa dengan sejarah. Sama, dasi merah. Jangan lupa dengan sejarah. Nah, harapan buat anak-anak muda ini apa, Mas, zaman sekarang? Ya, harapannya sih semoga apa ya, lebih dekat lagi dengan sejarah. Dengan sejarah kita bisa menciptakan peradaban. Dengan sejarah kita bisa belajar untuk membentuk sebuah peradaban yang lebih bagus lagi, gitu, Mas. Iya, Maksudnya betul sekali. Ini sangat pintar. saya emang mantap banget. Teman-teman deh, Iya. jangan lupa di subscribe. Nah, pesan-pesan buat wali murid di seluruh dunia apa, Mas? Pesan buat wali murid di seluruh dunia. Ya, pesan buat murid, tolong ajarin anak-anaknya baca sejarah biar mereka tahu pahlawan mereka sendiri, biar bisa kayak kesalahan yang sebelumnya misalnya diperbaiki, biar makin buruk kayak Indonesia ini. Tuh buat wali murid, buat wali band lah. Ini pesan buat wali band. Semoga Sudah tahu ada. buat Luli Ben, semoga karirnya lancar deh. Oke. Terus ciptain lah lagu baru lah. Oke. Bagus, Mas, pesannya. Bagus banget itu. Bisa. Buat wali Songo, ada pesan lagi. Wali Song kan udah nggak ada Wali Song. Pesan aja, pesan. Salam Wali Song. Kan sejarah juga. Terima kasih telah datang ke Indonesia. Indonesia dan membawa ajaran agama Islam. Mantap. Oke, wali Songo udah, wali murid juga, wali Ben udah. band udah juga. Wali Abi. Sekarang buat pesan-pesan buat Terlalu banyak pesan-pesan mas. makasih, Mas. Iya. Terlalu banyak pesan-pesan. Udah. Pesan buat saya, siapa tahu saya nonton. Oh, Kalau iya. misalkan saya nonton, apa ya, Mas?
yang buat Hasan, Ya. Hasan yang nonton dan Hasan yang ini, semoga celotehan Hasan terus berkembang. Itu dari saya. Hasan yang nonton sama Hasan yang ini yang ada di sini. Kalau Mas nonton, buat Mas nonton apa? Misalkan Mas nonton nih, Mas Pratama ini nonton apa yang mau disampaikan? Kan, berapa lama udah nggak ketemu Mas? Berapa tahun? Kalau misalkan dia nonton, apa yang mau disampaikan? Saya nonton. Itu yang nonton yang saya ini. Ya. Yang Mas nih, yang nonton yang Mas nih, Ada, semoga makin mantep deh. Di harapan ini. Terus Jadi kan lagi pesan-pesan, kalau Iya. banyak pesan. kalau pesan saya nih Mas, Ya. mie ayam deh satu. Ya, saya pikir Sangat sangat apa? tidak bermutu tadi Iya, tidak bermutu, pesan-pesan ya, tadi. pesan-pesan. Tapi ada yang bermutu sedikit dari kita nih bisa diambil. Dikit deh, diambil dikit lah. Minimal dikit deh. Nah, Kalau Itu. mau diambil dikit aja. itu aja dari celotehan Hasan hari ini. Celotehan Hasan hari ini nggak bahas politik, itu dia celotehan Hasan, celotehan pria berdasi tapi nggak korupsi. Sampai jumpa di celotehan Hasan minggu depan atau kapan-kapan ya.